Kalimat yang tidak boleh diucapkan orang tua pada anak apa saja, kita bahas dalam artikel berikut ini. Ucapan orang tua sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Hindari beberapa kalimat seperti, aku harap kau tak pernah dilahirkan. Kemudian itu akan menyakiti perasaan dan menghancurkan kepercayaan diri anak. Lalu kamu tidak pernah melakukan apa yang ibu suruh. Jika diucapkan berulang, anak akan merasa bahwa dia tidak mampu nih teman hati untuk melakukan apapun dengan benar. Dan mulai berpikir untuk tidak mencoba melakukan sesuatu yang jika tidak dihargai. Andai saja kamu seperti adik atau kakakmu, kalimat ini juga sebaiknya tidak diucapkan orang tua kepada anak. Tidak ada orang yang suka dibandingkan. Kemudian kalimat ini hanya akan membuat anak merasa tidak kompeten dan juga mendorong persaingan antar saudara kandung. Nah, anak tidak boleh menganggap remeh nasihat orang tua meskipun kesannya sepele. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa dalam ucapan-ucapan itu pasti ada kebaikan doa. Sebaliknya juga orang tua juga kalau menasehati anak harus dengan kalimat-kalimat yang baik ya Ustadz ya. Ya, kan kalau boleh dibilang lidah ini kan seperti busur panah kayak Sir. Yang kalau sudah ditembakkan dia akan menancap. Dan sulit menarik kembali gitu loh. Gimana kalau bus? Balik Gimana? Juga. Nah, susah ditarik sudah. Dia akan tepat pada sasaran yang dituju. Nah, kalau kemudian kalimatnya adalah kalimat yang tadi kayak Sir bacakan. Yang menyakiti perasaan. Anak kemudian menjadi tidak percaya diri. Anak merasa lemah di hadapan orang tuanya dengan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Atau dengan saudaranya sendiri. Anak kemudian merasa bahwa tidak berguna karena dianggap tidak pernah melakukan apapun yang diperintah oleh orang tuanya. Nah, kalau sudah menancap dan menggores, rasanya memang jadi berat untuk memulihkan. Kalaupun bisa, mungkin sulit untuk melupakan. Karena luka itu bisa disembuhkan, tapi bekas luka belum tentu hilang. Iya, betul. Sembuh dia, dijahit, robeknya. Tapi bekas jahitan ada nggak? Masih ada. Ada. Bekas luka? Ada. Kita kena pisau saja saat di dapur, tuh. Masih ada tuh, bekas-bekas kena silet, bekas kena pisau saat kita motong apa, ada. Sembuh termasuk sudah. Bekas luka di hati ya? Nah, tapi begitu, aduh, keinget, ini dulu bekas gue motong, bawang nih, di dapur nih, keingetan. Nah, itulah pentingnya menjaga lisan, karena lisan atau ucapan yang kita lontarkan pada orang, dia bisa saja melukai. Iya. Termasuk kepada anak. Apalagi doa yang sangat diijabah kayak Sir, itu adalah doa kedua orang tua. Dakwatul walid liwaladih. Doa orang tua kepada anak itu diijabah. Tidak ada hijab bainahu wa bainallah. Kebayang nggak ketika orang tua itu mendoakan anaknya yang baik-baik, maka Allah akan wujudkan. Dan itu banyak terjadi kayak Sir. Saya termasuk boleh dibilang adalah berkah doa orang tua. Saat ibu saya dulu ke majelis taklim, beliau selalu berdoa agar saya bisa seperti kiai ini, ustadz ini, syekh ini yang tampil di publik itu, di panggung-panggung majelis taklim. Itu orang tua saya berdoa. Imam Ghazali itu, ayahnya itu seorang penenun, penjual pakaian. Tapi setiap datang ke majelis ilmu selalu meneteskan air mata. Dan berdoa kepada Allah agar anaknya dijadikan seperti ulama yang dia saksikan. Guru yang dia lihat di majelis itu. Jadi tuh punya karya besar Ihya Ulumuddin, masterpiece yang sampai sekarang masih dibaca. Berarti memang jangan sampai kita menyepelekan ucapan ya. Jangan sampai. Kayak tadi kan orang tua kepada anak, ya jangan sampai hal-hal buruk yang disampaikan pun sebaliknya ya. Ya. Anak kepada orang tua. Kalau anak kemudian menyampaikan kepada orang tua mungkin lebih kepada durhaka ya. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kamu berucap apa itu? Ungkapan
Nah, itu ungkapan menolak. Tapi ngenyek, kalau nolak santun, iya mah, insya Allah nanti setelah aku belajar boleh kan mah? Nanti aku ambil atau aku belanja ke pasar. Mamahnya akan jawab. Bisa saja dia maklum kan. Ya udah, habis belajar janji ya nanti belikan mama ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau nak tolong ke pasar kamu belikan, beda tuh. Iya. Nggak jadi ngobrol sudah ibunya, bisa langsung. Ya Allah, anak gue sakit hati gue dengernya. Gue nggak pernah nolak permintaannya. Oh, ibu, bapak saat kita kecil kayak Yasir mana dia bisa nolak? Kalau dia mampu, dia sanggup, pasti dia akan penuhin. Nggak mampu, nggak sanggup aja dia akan usahain kok. Tiba-tiba anak diminta tolong, tahu-tahu mulutnya keluar. Apa sih? Kayak apa rasa sakit itu? Ini yang menjadi kita tuh jangan sampai mengabaikan ucapan yang keluar dari mulut kita ya. Anak salah ucap, sakit orang tua. Orang tua salah ucap, jadi doa. Ini bahaya. Nah, makanya jangan sampai mengabaikan ucapan yang kita sampaikan. Nah, Ya. Kemudian yang juga tadi sebelum jeda ada pertanyaan saya, kalau kita dalam keadaan emosi, kemudian dalam keadaan yang lagi down, kadang-kadang kan yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang tidak dikontrol gitu ucapannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, Singkat dulu ya, Ustaz. pertama tentu kita berharap semoga Allah tidak mengabulkan ya. Allah Maha tahu gitu. Bahwa yang kita ucapkan ini bukan sesuatu yang kita inginkan. Iya. Dan kita menyadari, aduh salah saya bicara ini. Astagfirullahaladzim. Langsung Segera istighfar. istighfar. Memohon ampun kepada Allah atas kalimat yang keluar. Ucapan yang salah, yang kurang baik, kurang bagus, yang kotor, yang kasar, dan lain sebagainya. Atau sumpah serapah. Oke, ini menarik nih. Jadi ketika kita sudah tidak bisa mengontrol emosi kita dan tidak bisa menjaga ucapan kita, mungkin setelah kita sadar kita harus istighfar, berserah diri kepada Allah, mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.